Museum Fathahillah memiliki nama resmi. Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Sejarah gedung. Pada awal mulanya, Balai Kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya, dibangunlah kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1627. Lokasinya berada di daerah Neumarkt, sekarang Taman Fathahillah. Menurut catatan sejarah, balai kota kedua ini hanya bertingkat 1 dan pembangunan tingkat kedua dilakukan kemudian. Tahun 1648, kondisi balai kota sangat buruk. Tanah di kota Batavia yang sangat labil dan beratnya bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Akhirnya, pada tahun 1707, atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan pondasi yang sama. Peresmian Balai Kota ketiga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710, 2 tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan. Selama 2 abad, Balai Kota Batavia ini digunakan sebagai kantor administrasi Kota Batavia. Selain itu juga digunakan sebagai tempat College van Scheveningen, Dewan Kota Praja, dan Raad van Justitie, Dewan Pengadilan. Awalnya, sidang Dewan Pengadilan dilakukan di dalam Kastil Batavia, namun dipindahkan ke sayap timur Balai Kota dan kemudian dipindahkan ke gedung pengadilan yang baru pada tahun 1870. Balai Kota Batavia juga mempunyai ruang tahanan yang pada masa VOC dijadikan penjara utama di Kota Batavia. Sebuah bangunan bertingkat 1 pernah berdiri di belakang Balai Kota sebagai penjara. Penjara tersebut dikhususkan kepada para tahanan yang mampu membiayai kamar tahanan mereka sendiri. Namun berbeda dengan penjara yang berada di bawah gedung utama. Hampir tidak ada ventilasi dan minimnya cahaya penerangan hingga akhirnya banyak tahanan yang meninggal sebelum diadili di Dewan Pengadilan. Sebagian besar dari mereka meninggal karena menderita kolera, tifus, dan kekurangan oksigen. Penjara di Balai Kota pun ditutup pada tahun 1846 dan dipindahkan ke sebelah timur Molenvliet Oost. Beberapa tahanan yang pernah menempati penjara Balai Kota adalah bekas Gubernur Jenderal Belanda di Sri Lanka Petrus Vyse, Untung Suropati, dan Pangeran Diponegoro. Di akhir abad ke-19, kota Batavia mulai meluas ke wilayah selatan, sehingga kedudukan kota Batavia ditingkatkan menjadi Gemeente Batavia. Akibat perluasan kota Batavia, aktivitas Balai Kota Batavia dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang West, sekarang Jalan Abdul Muiz No. 35, Jakarta Pusat, dan dipindahkan lagi ke Koningsplein Zuid pada tahun 1919, sekarang Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9 Jakarta Pusat, sampai saat ini. Bekas bangunan Balai Kota kemudian dijadikan kantor pemerintah Jawa Barat sampai tahun 1942. Selama masa pendudukan Jepang, bangunan ini dipakai untuk kantor pengumpulan logistik Dai Nippon. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini kembali digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, di samping ditempati markas Komando Militer Kota 1 sampai tahun 1961. Setelah itu digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 1970, bangunan bekas Balai Kota Batavia ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Setelah itu, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Ali Sadikin merenovasi seluruh bangunan ini dan diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta. Seperti umumnya di Eropa,
Balai kota dilengkapi dengan lapangan yang dinamakan Stadhuisplein. Menurut sebuah lukisan yang dibuat oleh Johannes Reich, di tengah lapangan tersebut terdapat sebuah air mancur yang merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat setempat. Air itu berasal dari pancoran glodok yang dihubungkan dengan pipa menuju Stadhuisplein, tetapi air mancur tersebut hilang pada abad ke-19. Pada tahun 1972, diadakan penggalian terhadap lapangan tersebut dan ditemukan pondasi air mancur lengkap dengan pipa-pipanya. Maka dengan bukti sejarah itu dapat dibangun kembali sesuai gambar Johannes Reich, lalu terciptalah air mancur di tengah Taman Fathahillah. Pada tahun 1973, Pemda DKI Jakarta memfungsikan kembali tanaman tersebut dengan memberi nama baru yaitu Taman Fathahillah untuk mengenang Panglima Fathahillah pendiri kota Jayakarta. Sejarah museum. Pada tahun 1937, Yayasan Oud Batavia mengajukan rencana untuk mendirikan sebuah museum mengenai sejarah Batavia. Yayasan tersebut kemudian membeli gudang perusahaan Geo Wehry dan Co. yang terletak di sebuah timur Kali Besar, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27, kini Museum Wayang, dan membangunnya kembali sebagai Museum Oud Batavia. Museum Batavia lama ini dibuka untuk umum pada tahun 1939. Pada masa kemerdekaan, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI, Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan selanjutnya pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, kemudian meresmikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Untuk meningkatkan kinerja dan penampilannya, Museum Sejarah Jakarta sejak tahun 1999 bertekad menjadikan museum ini bukan sekedar tempat untuk merawat, memamerkan benda yang berasal dari periode Batavia, tetapi juga harus bisa menjadi tempat bagi semua orang baik bangsa Indonesia maupun asing, anak-anak, orang dewasa, bahkan bagi penyandang cacat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dinikmati sebagai tempat rekreasi. Untuk itu, Museum Sejarah Jakarta berusaha menyediakan informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta. Sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih rekreatif. Selain itu, melalui tata pamernya Museum Sejarah Jakarta berusaha menggambarkan Jakarta sebagai pusat pertemuan budaya dari berbagai kelompok, suku, baik dari dalam maupun dari luar Indonesia, dan sejarah kota Jakarta seutuhnya. Museum Sejarah Jakarta juga selalu berusaha menyelenggarakan kegiatan yang rekreatif sehingga dapat merangsang pengunjung untuk tertarik kepada Jakarta dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Arsitektur bangunannya bergaya neoklasik dengan 3 lantai dengan cat kuning tanah, kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Bagian atap utama memiliki penunjuk arah mata angin. Museum ini memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi, pekarangan dengan susunan konblok, dan sebuah kolam dihiasi beberapa pohon tua. Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Juga ada keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang, seperti ruang Prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia. Terdapat juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak. Bahkan kini juga diletakkan patung dewa Hermes menurut mitologi Yunani merupakan dewa keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang, yang tadinya terletak di perempatan Harmoni dan Meriam Sijagur yang dianggap mempunyai kekuatan magis. Dengan mengikuti perkembangan dinamika masyarakat yang menghendaki perubahan agar tidak tenggelam dalam suasana yang statis dan membosankan, serta ditunjang dengan kebijakan yang tertuang dalam visi dan misi museum, mengenai penyelenggaraan museum yang
orientasi kepada kepentingan pelayan masyarakat, maka tata pamer tatap Museum Sejarah Jakarta dilakukan berdasarkan kronologi sejarah Jakarta dan Jakarta sebagai pusat pertemuan budaya dari berbagai kelompok suku bangsa, baik dari dalam maupun dari luar Indonesia. Untuk menampilkan cerita berdasarkan kronologi sejarah Jakarta dalam bentuk display, diperlukan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan sejarah dan ditunjang secara grafis dengan menggunakan foto-foto, gambar-gambar dan sketsa, peta dan label penjelasan agar mudah dipahami dalam kaitannya dengan faktor sejarah dan latar belakang sejarah Jakarta. Sedangkan penyajian yang bernuansa budaya juga dikemas secara artistik di mana terlihat terjadinya proses interaksi budaya antar suku bangsa. Penataannya disesuaikan dengan cara yang seefektif mungkin untuk menghayati budaya-budaya yang ada sehingga dapat mengundang partisipasi masyarakat. Penataan tata pamer tatap Museum Sejarah Jakarta dilakukan secara terencana, bertahap, skematis, dan artistik, sehingga menimbulkan kenyamanan serta menambah wawasan bagi pengunjungnya.